Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi perluasan kofaktor. Nah, kelompok 6 sendiri ini terdiri dari 4 mahasiswa-mahasiswi dari STIMIK Karisma Makassar, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2019. Yang pertama, Fakita Nur Aziza, yang kedua Ronaldo Yusuf, yang ketiga Yesi Tandiarni, dan yang keempat Yevian Harwandi. Nah, tidak butuh waktu lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materinya. Pengertian determinan matris. Matris itu merupakan susunan angka atau huruf yang disusun berdasarkan baris atau kolom. Matris dengan ordo 2x2 artinya matris yang memiliki baris sebanyak 2 dan kolom sebanyak 2. Matriks dengan ordo 2x3 itu matriks yang memiliki baris sebanyak 2 dan kolom sebanyak 3. Dan seterusnya. Determinan itu merupakan bilangan real yang diperoleh dalam suatu bentuk aturan terhadap matriks bujur sangkar, yang hasil akhirnya determinan matriks bukan lagi dalam bentuk matriks melainkan dalam bentuk bilangan real. Determinan matriks bisa didapatkan dari operasi tertentu, yaitu matriks bujur sangkar atau jenis matriks yang lainnya. Matriks bujur sangkar itu apa? Matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang mempunyai baris dan kolomnya berjumlah sama. Biasa juga sering disebut dengan matriks persegi. Contohnya matriks dengan ordo 2x2, 3x3, 3x3 dan 4x4 dan juga sampai matriks dengan ordo n×n. Perluasan kofaktor. Untuk mendapatkan nilai determinan dari matriks dengan menggunakan ekspansi kofaktor diperlukan dua komponen. Yang pertama, minor. Anggota minor AIJ dinyatakan oleh MIJ dan didefinisikan sebagai determinan submatriks yang masih tersisa setelah baris ke I dan baris ke J dihilangkan. Dan yang kedua, kofaktor. Dalam kofaktor, elemen minor matriks dapat bernilai positif maupun bernilai negatif. Kofaktor dapat dilambangkan dengan CIJ dan dihitung menggunakan rumus IJ sama dengan -1 pangkat I tambah J kali MIJ. Selanjutnya, teorema perluasan kofaktor. Determinan suatu matriks A, n kali n, dapat dihitung dengan mengalihkan anggota-anggota pada sebarang baris maupun kolom dengan kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang didapatkan, yaitu untuk setiap 1 dan 1. Maka determinan A sama dengan A1J dikali C1J ditambah A2J dikali C2J, seterusnya hingga ANJ dikali CNJ. Berlaku pada perluasan kofaktor di sepanjang kolom ke J. Dan determinan A sama dengan AI1 dikali CI1 ditambah AI2 dikali CI2, seterusnya hingga AIN kali CIN. Berlaku pada perluasan kofaktor di sepanjang kolom ke I. Contoh soal nomor 1. Misalkan kita mempunyai matriks A sama dengan 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Tentukan minor entry A11, A12, dan A13. Tentukan juga kofaktor entry M11, M12, dan M13. Serta berapakah nilai determinan dari matriks tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu minor entry A11 adalah M11 sama dengan 5, 6, 4, 8. 5, 6, 4, 8 dikalikan silang sehingga 5 kali 8 sama dengan 40 dikurang 4 kali 6 sama dengan
24. 40 dikurangkan 24 menghasilkan nilai 16. Kofaktor A11 adalah C11 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 M11 sama dengan min 1 pangkat 2 dikalikan 16 sama dengan 16. Minor entry A12 adalah M12 sama dengan 2618. 2618 dikalikan silang sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 dikurang 1 kali 6 sama dengan 6. 16 dikurangkan 6 sama dengan 10. Kofaktor A12 adalah C12 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 2 M12 sama dengan min 1 pangkat 3 dikalikan 10 sama dengan minus 10. Minor entry A13 adalah M13 sama dengan 2514. 2514 dikalikan silang sehingga 2 kali 4 sama dengan 8 dikurang 5 kali 1 sama dengan 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kofaktor A13 adalah C13 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 3 M13 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikalikan 3 sama dengan 3. Dengan menggunakan teorema pada penjelasan sebelumnya, kita dapat menentukan I sama dengan 1 dan J sama dengan 1, 2, 3. Sehingga diperoleh determinan sebagai berikut. Determinan A sama dengan A11 C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13 sama dengan 3 kali 16 ditambah 1 kali min 10 ditambah minus 4 dikali 3 sama dengan 48 dikurang 10 dikurang 12 sehingga menghasilkan nilai 26. Contoh soal kedua, tentukan minor dan kofaktor dari matriks di bawah ini. A sama dengan 742 531 467. Nah, sekarang untuk mencari minor dan kofaktornya, kita harus mencari minor terlebih dahulu. Nah, minor pertama kita harus mencari minor 11. Minor 11 itu maksudnya ada di baris pertama, kolom pertama. Nah, minor 11 itu berarti kita harus mencari dia tutupi baris pertama dan minor pertamanya, dan sisanya itu adalah M11 sama dengan 3167. Dan jika sudah mendapatkan M11 nya, kita tinggal mencari kofaktornya, yaitu C11 sama dengan positif determinan M11 sama dengan positif 3167 sama dengan 21. Itu kita dapat dari 3 kali 7 dikurang 6 itu dapat dari 6 kali 1. Hasilnya 21 kurang 6 sama dengan 15. Berikutnya M12. Nah, M12 itu sama saja dengan M11 tadi, tapi kita mencarinya di baris pertama, kolom kedua. Nah, hasilnya itu kita mendapatkan 5, 1, 4, dan 7. Nah, C12 nya itu sama dengan minus M12 sama dengan minus determinan 5, 1, 4, 7 sama dengan minus 35, 7 dari 7 kali 5 dan dikurang 4 dari 4 kali 1. 35 kurang 4 sama dengan 31, karena minus di luarnya, jadi kita hasilnya minus 31. Selanjutnya yaitu M13. Nah, matriks dari M13 berarti itu kita hitamkan baris pertama dan kolom ketiga, dan matriksnya itu 5, 4, 3, dan 6. Berarti C13 nya yaitu negatif determinan M13 negatif 5436 sama dengan
negatif dalam kurung 30 kurang 12 dan hasilnya itu minus 18. Selanjutnya M22 minor 22, artinya kita hitamkan dia baris kedua kolom kedua dan hasilnya itu 7, 4, 2, dan 7. Berarti C22 nya itu positif M22 positif matriks M22 sama dengan positif 7427 sama dengan dalam kurung 49 kurang 8, hasilnya itu 41. Berarti dan yang selanjutnya M33, artinya kita hitamkan baris ketiga kolom ketiga dan kita dapatkan hasilnya 7, 5, 4, dan 3. Berarti C33 nya itu positif determinan M33 dan kita masukkan sama dengan positif 7, 5, 4, 3 sama dengan 21 kurang 20, hasilnya 1. Selanjutnya itu M21. M21 berarti yang kita hitamkan itu baris kedua kolom pertama sama dengan kita dapat matriks 4, 6, 2, 7. Berarti kofaktornya itu dia C21 sama dengan negatif matriks M21 sama dengan negatif 4, 6, 2, 7 sama dengan negatif dalam kurung 28 kurang 12 dan hasilnya itu negatif 16. Selanjutnya M23. M23 berarti yang kita hitamkan itu baris kedua kolom ketiga dan kita dapat 7, 4, 4, 6. Berarti kofaktornya positif C23 sama dengan positif matriks M23 sama dengan positif 7446 sama dengan positif dalam kurung 49 kurang 16, hasilnya 33. M31 berarti kita hitamkan baris ketiga kolom pertama dan kita dapatkan 4321. Nah, matriks C31 itu matriks kofaktornya C31 sama dengan negatif matriks M31, berarti negatif dari matriks 4321. Negatif dalam kurung 4 kurang 6, hasilnya positif 2. Itulah tadi pembahasan materi dan beberapa contoh soal mengenai perluasan kofaktor. Semoga dapat memberi manfaat. Kami dari kelompok 6, sekian dan terima kasih.